the starting of the week. At Summit Talks you'll hear them speak. It's only Monday. Good evening. My name is Ecclesia Lorena Loli with student ID number 25080574016 from Management Study Program Faculty of Economic and Business Universitas Negeri Surabaya. This video is created as mid-semester examination assignment for the Introduction of Business course under the supervision of Ms. Rosa Pravitri Juniarti, SAMSM, recorded on October 19, 2025. And today I will present my observation and analysis of Pak Fahri Tahute Business at Ketintang Timur using 6 business theory frameworks. Pak Fahri adalah seorang pedagang tahu te berusia 35 tahun yang telah menjalankan usahanya sejak tahun 2016 atau sekitar 8 tahun hingga saat ini. Setiap malam beliau berjualan di lokasi tetap, yaitu Simpang Jalan Ketintang Timur PTT 2 dan melayani pelanggan mulai dari pukul 7 malam hingga 3 dini hari. Produk tahu tek dijual dengan harga Rp13.000 per porsi dengan target pasar mahasiswa dan juga penghuni kos di sekitar area universitas. Usaha ini menghasilkan omset harian berkisar Rp400.000 hingga Rp800.000 dengan rata-rata Rp500.000 hingga Rp600.000 per hari dan net profit mencapai Rp100.000 hingga Rp200.000 per hari. Pak Fahri memulai usaha ini dengan modal yang dikumpulkan dari hasil bekerja sebagai karyawan. Beliau resign karena merasa lebih nyaman membangun usaha sendiri dibandingkan bekerja untuk orang lain. Tanpa pengalaman formal di bidang kuliner, Pak Fahri belajar sendiri cara membuat tahu tek. Dan kini, beliau menjalankan usaha ini bersama istrinya, di mana sang istri bertanggung jawab untuk memasak, sementara Pak Fahri fokus melayani pelanggan. Motivasi utamanya sangat sederhana namun kuat, yaitu untuk kelangsungan hidup keluarga dan juga kebebasan finansial. Selanjutnya, saya akan menganalisis praktik bisnis Pak Fahri menggunakan 6 konsep teori bisnis. First, from the perspective of MSES and entrepreneurship. Usaha Pak Fahri termasuk usaha mikro dengan omset bulanan sekitar 15 hingga 24 juta rupiah, masih di bawah batas maksimal yaitu 300 juta per tahun sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pak Fahri menunjukkan karakteristik entrepreneur sejati yaitu berani mengambil resiko dengan resign menggunakan tabungan sebagai modal, self-reliant dengan belajar sendiri, dan persistence bertahan selama 8 tahun meskipun menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi keadaan sepi pembeli terutama ketika hujan, dampak COVID-19, fluktuasi harga bahan baku, dan juga ketergantungan pada cuaca. Meskipun tidak melakukan inovasi formal, Pak Fahri beradaptasi dengan memilih lokasi strategis setelah setahun berkeliling, menjaga konsistensi absolut, dan juga menerima orderan via WhatsApp. This aligns with Comter's theory that entrepreneurs sebagai individu yang berani mengambil resiko dan bertahan di tengah ketidakpastian. The second is form of business ownership. Usaha Pak Fahri mengadopsi bentuk sole proprietorship dengan strong family involvement. Pak Fahri adalah pemilik tunggal yang bertanggung jawab penuh, namun istri berperan krusial dalam produksinya. Pembagian peran sangat jelas, yaitu istri yang bertanggung jawab memasak dan persiapan bahan, sementara Pak Fahri fokus dalam penjualan dan juga customer service. Keuntungan bentuk kepemilikan ini adalah full control atas keputusan, fleksibilitas yang tinggi, seluruh profit menjadi milik keluarga, dan trust yang kuat karena bekerja dengan keluarga. Adapun kelemahan yang muncul yaitu resikonya ditanggung pribadi,
modal yang terbatas untuk ekspansi, beban kerja yang sangat tinggi, dan juga bisnis bisa saja berhenti jika owner tidak bisa bekerja. Bentuk kepemilikan ini sangat ideal untuk micro enterprises di Indonesia. The third is management process atau POAC framework. The first is planning, di mana Pak Fahri merencanakan bisnis dengan memilih lokasi strategis, yaitu di dekat kampus dan kos-kosan. Menetapkan harga sebesar Rp13.000 berdasarkan competitive pricing, dan operasional malam sesuai target market behavior. The second is organizing, di mana adanya pembagian kerja sederhana namun efektif. Di sini, sang istri menghandle production dan Pak Fahri menghandle sales dan customer service. The third is equating, di mana kepemimpinan melalui self-discipline yang tinggi, collaborative decision making dengan sang istri, dan konsistensi operasional setiap hari. And the last is controlling. Mengontrol kualitas menggunakan bahan baku yang sama, menjaga konsistensi rasa through feeling and experience, serta tracking revenues harian. Hal ini membuktikan bahwa prinsip manajemen bersifat universal. It's applicable even for the micro enterprises. The fourth is global business environment analysis. In the internal environment, sumber dayanya sangat terbatas, yaitu 2 orang dengan complementary skills, gerobak dengan peralatan sederhana, model operasional harian, serta budaya konsistensi dan quality focus. In the micro environment, customer adalah mahasiswa dan juga penghuni kos dengan budget yang terbatas. Kompetitor adanya pedagang tahu tek lain dengan harga yang sama yaitu Rp13.000 dan juga supplier dari pasar tradisional dengan sistem cash daily. The fifth is organizational structure. Usaha Pak Fahri adalah contoh sempurna dari Mintzberg Simple Structure, yaitu struktur paling dasar dengan flat hierarchy hanya 2 level. Pak Fahri sebagai owner dan manager handle semua keputusan, sales dan customer service. Istri sebagai production staff handle cooking and preparation, dan komunikasi langsung tanpa perantara. Karakteristiknya tidak adanya SOP tertulis, tidak hanya formalisasi, semua keputusan sangat centralized pada owner. Adapun kekuatannya yaitu decision making yang sangat cepat, overhead cost yang rendah, dan juga fleksibilitas yang tinggi. Kelemahannya adalah sangat bergantung kepada pemilik. Jika Pak Fahri sakit, maka bisnis akan berhenti. Dan sulit untuk scale up tanpa mengubah struktur, serta tidak adanya succession plan. And the last is governance and organizational culture. The first is governance. Keputusan strategis seperti harga dan lokasi diambil bersama istri, reflecting collaborative governance. Keputusan operasional diambil oleh Pak Fahri sendiri dan tidak adanya struktur formal, accountability hanya pada keluarga. Organizational culture, yaitu meskipun bukan organisasi formal, budaya kerja Pak Fahri sangat kuat. Core values meliputi yang pertama konsistensi, berupa rasa yang sama setiap hari, harga yang tetap, porsi yang tidak dikurangi meskipun bahan baku naik, dan buka setiap malam tanpa libur. Yang kedua adalah courtesy atau tata krama, yaitu melayani pelanggan dengan sopan dan ramah, tidak membeda-bedakan, serta yang terakhir adalah quality focus, di mana menggunakan bahan baku yang sama dan tidak mengorbankan kualitas. Budaya ini menciptakan customer loyalty, positive word of mouth, and sustainable business model. Sesuai Edgar Schein Theory, organizational culture adalah underlying assumption yang membentuk behavior. Dalam kasus Pak Fahri, culture equals personal values, dan ini menjadi stronger asset di tengah keterbatasan resources. From this comprehensive analysis, dapat disimpulkan bahwa Pak Fahri represents authentic grassroots entrepreneurship. Key findings yang pertama adalah karakteristik entrepreneur sejati meskipun sumber daya sangat terbatas. Yang kedua, kepemilikan tunggal berbasis keluarga memberikan fleksibilitas namun juga kerentanan. Yang ketiga, fungsi manajemen tetap applicable meskipun informal. Dan yang keempat adalah kerentanan terhadap perubahan eksternal terutama cuaca dan ekonomi. Yang kelima adalah struktur sederhana optimal untuk efisiensi namun menjadi hambatan untuk skalabilitas. Dan yang terakhir adalah budaya organisasi yang
kuat menjadi keunggulan kompetitif terbesar. Development Recommendation for Pak Fahri. Pertama, formalisasi pencatatan keuangan untuk analisis profit yang lebih baik. Kedua, alokasi dana darurat untuk proteksi dari external shock. Ketiga, re-evaluate penggunaan e-wallet yang pencairannya lebih cepat. Keempat, strategi kontinensi ketika hujan yang fokus pada order WA. Yang kelima, mulai melatih backup person untuk mengurangi owner dependensi. Yang keenam, mempertimbangkan ekspansi bertahap dengan sistem bagi hasil. References this analysis include various business theories and framework as listed, as well as course materials from Introduction to Business Week 1 through 7. This observation proved that business theories are not just for large corporations, they are observable and applicable even at the micro level. Pak Fahri teach us that success is not about skill but about consistency, integrity, and resilience. Special thanks to Pak Fahri and family for this valuable learning opportunity. Thank you for watching.